Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Baiklah, materi kita kali ini adalah sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, berikut ini terdapat sebuah lingkaran yang berpusat di titik O. Pada lingkaran ini terdapat sudut pusat yaitu sudut AOE, di mana sudut AOE ini menghadap busur AE. Selain sudut pusat, lingkaran ini juga mempunyai 3 buah sudut keliling, yaitu sudut ABE, kemudian sudut ACE, dan sudut ADE. Perhatikan bahwa sudut ABE ini menghadap busur AE. Kemudian sudut ACE juga menghadap busur AE, dan sudut ADE juga menghadap busur AE. Sehingga ketiga sudut keliling ini menghadap busur yang sama, yaitu busur AE. Nah, karena sudut ABE adalah sudut keliling yang menghadap busur yang sama dengan sudut pusat AOE, maka berdasarkan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling didapat bahwa besar sudut ABE itu sama dengan 1/2 dikali sudut AOE. Nah, kemudian untuk sudut keliling ACE juga menghadap busur yang sama dengan sudut pusat AOE. Maka besar sudut ACE juga sama dengan 1/2 dikali sudut AOE. Kemudian yang terakhir ada sudut keliling ADE yang menghadap busur yang sama dengan sudut pusat AOE. Maka besar sudut ADE itu sama dengan 1/2 dikali sudut AOE. Nah, karena besar dari ketiga sudut keliling ini sama-sama bernilai 1/2 dikali besar sudut AOE, maka dapat kita simpulkan bahwa besar sudut ABE itu sama dengan besar sudut ACE sama dengan besar sudut ADE. Nah, berdasarkan uraian ini dapat kita simpulkan bahwa besar sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui besar sudut PSQ sama dengan 45 derajat. Besar sudut QSR sama dengan 44 derajat. Dan besar sudut PQS sama dengan 58 derajat. Tentukan besar sudut yang A, sudut QPR, yang B, besar sudut PRS, dan yang C, besar sudut PRQ. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan soal ini, maka diketahui bahwa besar sudut PSQ adalah 45 derajat, di mana sudut PSQ ini menghadap busur PQ. Selanjutnya, besar sudut QSR adalah 44 derajat, di mana sudut QSR ini menghadap busur QR. Dan besar sudut PQS adalah 58 derajat, di mana sudut PQS ini menghadap busur PS. Untuk pertanyaan yang A, berapakah besar sudut QPR ini? Nah, sekarang kalian perhatikan kembali gambar di samping ini. Nah, di sini terlihat ya bahwa sudut QPR itu menghadap busur QR. Nah, karena sudut
QSR juga menghadap busur QR, maka berdasarkan kesimpulan tadi yaitu besar sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. Maka didapat bahwa besar sudut QSR ini sama dengan besar sudut QPR, yaitu 44 derajat. Jadi didapat bahwa besar sudut QPR ini adalah 44 derajat. Berikutnya pertanyaan yang B. Berapakah besar sudut PRS ini? Perhatikan kembali gambar di samping ini. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa sudut PRS itu menghadap busur PS. Nah, karena sudut PQS juga menghadap busur PS, maka besar sudut PQS sama dengan besar sudut PRS, yaitu 58 derajat. Sehingga besar sudut PRS juga 58 derajat. Jadi didapat bahwa besar sudut PRS ini adalah 58 derajat. Nah, terakhir pertanyaan yang C, berapakah besar sudut PRQ ini? Perhatikan kembali gambar di samping ini. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa sudut PRQ itu menghadap busur PQ. Nah, karena sudut PSQ juga menghadap busur PQ, maka besar sudut PSQ sama dengan besar sudut PRQ, yaitu 45 derajat. Jadi, didapat bahwa besar sudut PRQ adalah 45 derajat. Nah, inilah uraian untuk penyelesaian dari contoh soal yang pertama. Berikutnya contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di samping. Jika diketahui besar sudut APB ditambah dengan sudut AQB ditambah dengan sudut ARB sama dengan 144 derajat, maka tentukan besar sudut AOB. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar di samping ini. Pada lingkaran yang berpusat di titik O, terdapat sudut keliling dan sudut pusat. Sudut APB adalah sudut keliling, di mana sudut APB ini menghadap busur AB. Nah, selanjutnya juga terdapat sudut AQB yang juga merupakan sudut keliling, di mana sudut AQB ini menghadap busur AB. Terakhir ada sudut ARB yang merupakan sudut keliling, di mana sudut ARB ini juga menghadap busur AB. Sehingga terdapat 3 buah sudut keliling yang menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Nah, berdasarkan kesimpulan yang kita dapatkan tadi, maka ketiga sudut keliling ini memiliki besar yang sama, yaitu sudut APB itu sama dengan sudut AQB sama dengan sudut ARB. Nah, berdasarkan soal diketahui bahwa besar sudut APB ditambah dengan besar sudut AQB ditambah dengan besar sudut ARB itu sama dengan 144 derajat. Jadi, jumlah dari ketiga sudut keliling ini adalah 144 derajat. Nah, karena besar sudut APB itu sama dengan besar sudut AQB sama dengan besar sudut ARB, maka bisa kita tuliskan di sini 3 kali besar sudut APB itu sama dengan 144 derajat. Maka besar sudut APB didapat dengan cara membagi 144 ini dengan 3. Hasilnya adalah 48 derajat. Sehingga didapat besar ketiga sudut keliling ini masing-masing adalah 48 derajat. Nah, pertanyaannya adalah berapakah besar sudut AOB ini? Nah, karena sudut AOB adalah sudut pusat dan sudut AOB menghadap busur AB, maka sudut pusat dan sudut kelilingnya ini menghadap busur yang sama, yaitu busur AB.
Maka berdasarkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling, didapat bahwa besar sudut pusat yaitu sudut AOB itu sama dengan 2 kali besar sudut keliling, misalkan sudut APB. Nah, karena kita dapatkan tadi besar sudut kelilingnya yaitu sudut APB adalah 48 derajat, maka besar sudut AOB itu sama dengan 2 dikali 48 derajat. Hasilnya adalah 96 derajat. Jadi didapat bahwa besar sudut AOB adalah 96 derajat. Nah, inilah penyelesaian dari contoh soal yang kedua. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.